Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini saya mengajak saudara untuk melanjutkan pembelajaran seri kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Dan saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan adalah hindari pengaruh yang buruk. Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sebagai umat Tuhan dipanggil untuk hidup benar dan bertumbuh di dalam perilaku yang benar. Dari pasal yang saya dan saudara baca beberapa waktu ini, kita bisa mengetahui bersama bagaimana Israel sudah jauh terlebih dahulu melakukan penyimpangan dan mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kemudian Allah memperingatkan Yehuda sebagai saudara Israel untuk tidak ikut terpengaruh dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Saudara bisa mengingat kembali bagaimana Israel itu adalah kerajaan utara dan Yehuda itu adalah kerajaan selatan. Allah mengingatkan supaya orang-orang Yehuda di selatan tidak melakukan penyimpangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel di utara. Allah mengingatkan supaya Yehuda tidak pergi ke Gilgal dan Bet Awen. Meskipun tempat tersebut adalah tempat yang sangat syarat dengan sejarah dan peristiwa rohani penting bagi umat Israel, tetapi tempat tersebut telah menjadi tercemar oleh perbuatan-perbuatan dosa dari orang-orang Israel. Orang-orang Israel di sana melakukan penyembahan berhala, dan mereka juga melakukan berbagai macam persinahan dan kemabukan. Itu terjadi di sana. Dan kemudian Allah juga melarang orang-orang Yehuda bersumpah demi nama Tuhan yang hidup, karena orang-orang Israel telah menajiskan nama Allah dengan ketidaksetiaan mereka. Di dalam mulut mereka menyatakan janji demi nama Tuhan, tetapi mereka ternyata berbohong, mereka berdusta, dan mereka menyatakan hal yang penuh dengan dosa melalui janji yang mereka nyatakan. Dari hal ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana Allah memerintahkan orang-orang Yehuda untuk menjauhi pengaruh yang buruk dari orang-orang Israel, supaya orang-orang Yehuda tidak terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang buruk juga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari teks Hosea pada saat hari ini? Yang pertama, kita belajar bagaimana kita perlu untuk membedakan hal yang baik dan yang jahat. Saya dan saudara perlu untuk melatih diri kita untuk dapat mengenali pengaruh-pengaruh yang buruk dan jahat di sekitar kita. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, maka saya dan saudara juga akan bertindak di dalam kebenaran. Saya dan saudara akan membedakan hal yang buruk dan yang baik dengan mudah, dan kita akan memiliki satu dorongan yang kuat untuk melakukan kebenaran secara konsisten. Kemudian yang selanjutnya adalah saya dan saudara perlu untuk menjauhi keburukan atau pengaruh yang buruk, pergaulan yang buruk dari kehidupan kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berhati-hati dengan pergaulan ini.
Memang kita diminta untuk menjadi garam dan terang, tetapi saya dan saudara perlu untuk menguatkan dan meyakinkan diri kita supaya kita bisa benar-benar berada di dalam terang terlebih dahulu, sehingga ketika kita masuk kepada pergaulan yang buruk, saya dan saudara tidak terpengaruh, melainkan saya dan saudara bisa menjadi pengaruh yang baik bagi mereka. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, puji syukur buat kesempatan kami dapat belajar kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk kami bisa hidup selalu senantiasa konsisten di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin serta percaya bahwa ketika kami hidup benar, kami mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan kami hidup di dalam keadaan di mana kami tidak terjebak di dalam pergaulan yang buruk, tapi kami dapat memberikan pengaruh yang baik bagi mereka di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.